Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman saya dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi pengantar ilmu ekonomi makro yang berjudul Analisis Pendapatan Nasional 3 Sektor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gitza Zaira Shofa, dan yang kedua Resti Khofifah, dan yang ketiga ada Salsabila Arijal. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan apa itu analisis pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Pendapatan nasional berguna untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Hal tersebut bisa dilihat dari sumbangan tiap-tiap sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan pendapatan nasional. Di dalam dunia nyata, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya rumah tangga dan perusahaan atau swasta. Dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional dibagi menjadi 3 sektor. Selanjutnya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut yaitu: pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini juga menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang dapat diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang juga berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Ini adalah gambar contoh aliran pendapatan nasional 3 sektor. Selanjutnya, keseimbangan ekonomi 3 sektor. Adapun syarat keseimbangan, yaitu perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian tersebut. Demikian keseimbangan juga terjadi apabila Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Keterangannya yaitu Y sebagai penawaran agregat, AE sebagai pengeluaran agregat, C sebagai konsumsi rumah tangga, I sebagai investasi perusahaan, dan G sebagai pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian 3 sektor I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan. Sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, didapatkan dan dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan itu akan berlaku dalam keadaan I tambah G sama dengan S tambah T.
Contohnya yaitu, jika diketahui C sama dengan 60, tambah 0,75 Y dan S sama dengan 0,25 Y dikurang 100, I adalah 120, dan G adalah 60, hitung Y keseimbangannya. Ingat, persamaan C di atas untuk pajak tetap T sama dengan 40. Jawabannya, Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan 60 ditambah 0,75 Y ditambah 120 tambah 60. Y sama dengan 0,75 Y ditambah 240 Y dikurang 0,75. Y sama dengan 240. 0,25 Y sama dengan 240 dan Y sama dengan 960. I plus G sama dengan S plus T. I 120 plus G-nya yaitu 60 dikurang S-nya 0,25 Y plus dikurang T 100 ditambah 40. 180 dikurang 0,25 Y dikurang 60 dan Y sama dengan hasilnya 960. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resti Khofifah. Untuk kepada Resti Khofifah, silakan. Selanjutnya ada pendapatan keseimbangan. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G atau S plus T sama dengan I plus G. Keterangannya, I adalah pendapatan nasional, T adalah pajak, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan S adalah saving. Contohnya, diketahui C0 atau A sama dengan 50. NPC sama dengan 0,75, I sama dengan IO sama dengan 20, dan G sama dengan 15. Ditanya, tentukan keseimbangan pendapatan nasional. Jawab, Y sama dengan C plus I plus G, atau C sama dengan 50 plus 0,75 Y. I-nya sama dengan 20, G-nya sama dengan 15. Tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G menjadi Y sama dengan 50 plus 0,75 Y plus 20 dan plus 15. Jadi Y sama dengan C plus I plus G sama dengan 85 ditambah 0,75 Y. 85 itu didapat dari 50 ditambah 20 ditambah 15. Jadi 0,25 Y sama dengan 85. Y-nya sama dengan 340. Ini adalah contoh gambar keseimbangan perekonomian 3 sektor. Lalu ada jenis-jenis pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum yang membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Jenis-jenis pajak itu ada 4. Yang pertama ada pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya, PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Lalu yang kedua ada pajak subjektif, yaitu pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya makin besar. Lalu ada pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat ada pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain atau yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Contohnya itu impor. Lalu ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Di samping dengan cara penggolongan seperti yang baru diterangkan, sistem pajak juga dapat dibedakan berdasarkan penggolongan, yaitu yang pertama ada pajak regresif, yaitu sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi, dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut.
Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Yang kedua ada pajak proporsional. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, dinamakan pajak proporsional. Yang ketiga ada pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat, dinamakan pajak progresif. Berikut adalah contoh hipotesis dari pajak progresif. Ketika pendapatan sampai 500.000, maka presentasi pajaknya adalah 2%. Ketika pendapatannya 500.000 sampai 2 juta, maka presentasi pajaknya adalah 4%. Ketika pendapatan pajaknya dari 2 juta, mulai 2 juta sampai 5 juta, maka presentasi pajaknya adalah 10%. Ketika pendapatannya lebih dari 5 juta, maka presentasi pajaknya adalah 20%. Pajak progresif itu menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar itu akan semakin cepat apabila pendapatannya semakin tinggi. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian tiga sektor itu ada dua, yaitu yang pertama, pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua ada pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable atau YD. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka delta YD sama dengan minus T. Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan atau LT. Jumlah tabungan LT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable, maka delta YD sama dengan minus T atau sama dengan delta C plus delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi dan tabungan juga ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC dikali T atau pajak. Delta C sama dengan MPS dikali T. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai oleh pemerintah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Yang pertama, adanya proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, adanya tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yaitu mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali pemerintah membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. Lalu yang ketiga ada pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik dan keamanan. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar. Lalu selanjutnya adalah ada masalah-masalah ekonomi makro yang akan dibahas oleh Salsabila Arijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang masalah-masalah ekonomi. Masalah jangka pendek.
Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu progres kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Penyebab inflasi, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, kenaikan harga barang impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh penambahan produksi dana penawaran barang, kekacauan politik dan ekonomi. Inflasi dapat diatasi dengan kebijakan fiskal. Dengan menghemat pengeluaran, pemerintah dapat juga menaikkan pajak rumah tangga atau perusahaan. Kebijakan moneter membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Penyebab pengangguran yaitu kekurangan pengeluaran agregat karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Perusahaan menggunakan peralatan produksi yang modern sehingga mengurangi tenaga kerja, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan industri. Pengangguran dapat diatasi dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peredaran modal perusahaan, menempatkan para pekerja di tempat yang tepat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran adalah kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dengan pembayaran untuk impor. Bila impor terlalu besar, maka devisa akan semakin berkurang. Nilai tukar mata uang lokal relatif akan jatuh, industri dalam negeri berbasis impor akan banyak yang mati. Sedangkan bila ekspor terlalu besar, maka nilai mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang negeri dan akan berdampak pada semakin naiknya impor yang akan menyebabkan matinya industri yang berbasis bahan baku dalam negeri. Masalah jangka panjang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bila diikuti dengan produktivitas yang tinggi, akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu menyebabkan masalah seperti tanah tidak bertambah dan bila eksploitasi berjalan terus-menerus tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tahan akan secara cepat pula kemampuan menurun dan bila diteruskan akan berdampak pada bencana evolutif. Untuk menghindari hal ini, maka pemerintah menjalankan program kependudukan untuk mengatur jumlah kelahiran agar daya dukung ekonomi tetap dapat seirama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kapasitas produksi berkaitan erat dengan tingkat investasi dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsi. Jadi, apabila kapasitas produksi ditingkatkan, maka tabungan haruslah juga ditingkatkan agar investasi dapat ditingkatkan. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan diskresioner menyangkut kebijakan anggaran belanja, surplus atau defisit. Dan kebijakan fiskal stabil otomatik berupa pajak, asuransi, pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Latar belakang kebijakan fiskal. 1. Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. 2. Kegagalan kebijakan moneter dan menangani ketidakstabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pengangguran terbuka semakin meningkat. 3. Pembagian dan distribusi
pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya, mengoptimalkan kegiatan investasi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran, mempertahankan stabilitas harga, untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan kelonjakan yang tinggi, memacu pertumbuhan ekonomi negara, mendorong lajunya investasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah agar hasil daripadanya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi merubah penawaran uang dalam perekonomian, atau merubah tingkat bunga dan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik.